Contohnya gimana Mas Didik? Perhatikan. Maka teman-teman ketika pengen menargetkan kata kunci tertentu, lihatnya gimana, pesaing kita siapa, authority-nya gede atau enggak, raksasa atau enggak. Kalau misalnya kecil bolehlah kita bertarung di sana. Kalau gede ya jangan gitu loh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi bagaimana strategi dan juga mindset SEO YouTube di tahun 2021 ini. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah ini sudah masuk di bulan Syawal ya. Kita sudah puasa 30 hari di bulan Ramadan. Dan sebelumnya saya pengen mengucapkan pada teman-teman semua penonton setia saya untuk sama-sama kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya pengen sedikit berbagi bagaimana sih mindset SEO di tahun 2021 ini, tentunya untuk YouTube ya. Jadi kalau saya bedah SEO YouTube, artinya saya bagaimana mengoptimasi mesin pencari yang ada di YouTube. Jadi kalau saya misalnya bedah SEO Instagram, berarti saya setelah bagaimana cara mengoptimasi mesin pencari yang ada di Instagram. Begitu juga dengan SEO Google, bagaimana cara mengoptimasi mesin pencari yang ada di Google. Nah, kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membedah tentang SEO YouTube ya teman-teman sekalian ya. Nah, mindsetnya apa sih sebenarnya? Baik, saya akan kasih 2 mindset kepada teman-teman sekalian dalam hal bermain di SEO YouTube 2021. Oke, ada 2 mindset SEO YouTube 2021 yang wajib teman-teman tanam di alam bawah sadar teman-teman sekalian. Wah, penting ini ya. Apa itu mindset yang pertama? Perhatikan ya, mindset yang pertama sebutkan nanti, kemudian teman-teman pahami. Ya, pahami di dalam pikiran teman-teman sekalian biar nanti besok sudah ketemu mindsetnya teman-teman bisa menjalankannya dengan enak gitu kan. Mindset yang pertama adalah nih ya, siapa yang paling relevan dialah pemenang SEO YouTube 2021. Ingat, itu yang pertama. Belum ada yang kedua ya, nanti yang kedua kita gabungkan ya. Siapa yang paling relevan secara umum dialah pemenang SEO YouTube 2021. Ya, saya tulis ya secara umum dulu ya. Secara umum dialah pemenang SEO 2021 YouTube terutama. Contohnya relevan seperti apa Mas Didik? Relevan itu artinya ketika apa yang kita panggil yang keluar itu. Gitu loh. Misalnya saya pengen sama Google tolong keluarkan saya atau carikan saya video tentang setting YOAS SEO 2020 misalnya. Ya udah, Google akan mengeluarkan apa yang paling relevan, itulah yang akan dikeluarkan oleh Google dulu secara umum. Ingat ya, secara umum. Contoh misalnya saya letakkan di sini teman-teman sekalian, saya akan tulis di sini setting gitu kan, YOAS SEO 2020 spasi misalnya 2020 spasi. Ada tuh ya, ada misalnya seperti itu. Oke, kita lihat dulu, yang penting ada suggest-nya. Kalau ada suggest-nya berarti ada yang mencari kan begitu mindsetnya ya. Itu video-video yang dulu sudah banyak sekali saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Baik, kita akan lihat di situ. Maka tentu yang keluar nomor 1 saya gitu kan. Kenapa? Karena mindset yang pertama tadi kita tanamkan dalam pikiran kita, siapa yang paling relevan dialah pemenangnya secara umum. Untuk tahu relevan bagaimana Mas Didik? Tinggal di copy aja di sini teman-teman sekalian, kemudian Ctrl F. Siapa yang warna kuning dialah relevan. Ya. Siapa yang warna kuning dialah relevan. Kita lihat sampai ke bawah tidak ada yang warna kuning. Cuman saya yang warna kuning di sini gitu kan. Nah, kita lihat yang paling bawah ada nggak? Tadi kayaknya ada tuh. Nah, dia cuman deskripsinya ya. Kalau saya mulai dari judul, deskripsi, ya mungkin tag juga saya masukkan gitu kan. Oke. Artinya mindset pertama kita sudah dapat nih, siapa yang paling relevan secara umum dialah pemenang SEO YouTube di tahun 2021. Jadi enak sekali teman-teman sekalian, sehingga kalau teman-teman nanti pengen nembak kata kunci apapun itu, ingat tapi fokus dulu sampai mentok ya. Fokus dulu sampai mentok baru kita ambil. Maksudnya seperti apa Mas Didik? Contoh, misalnya saya pengen nembak belajar SEO yang dulu tuh ya. Ada belajar SEO apa tuh? Ada belajar SEO Tokopedia, ada belajar SEO Shopee, misalnya Shopee. Nah, spasi sampai mentok. Sampai mentok tuh artinya apa? Kalau sudah kita spasi tidak muncul lagi suggest-nya.
Kalau sudah tidak muncul suggest ya ambil itu, kan begitu. Ambil itu. Maka kalau saya klik gitu kan, kita lihat siapa yang paling relevan, dialah pemenangnya gitu kan. Mindset pertama. Kita cek aja nih, Ctrl F. Siapa yang warna kuning, dialah relevan. Maka Google akan mengambil, YouTube akan mengambil ya yang sesuai dengan apa yang dicari oleh orang gitu loh. Ya. Maka dari sini saya bisa memastikan pemain-pemain SEO YouTube itu hanya sedikit, teman-teman sekalian. Selebihnya mereka fokus bagaimana video mereka itu dapat rekomendasi, bagaimana video mereka itu di-share oleh orang lain, bagaimana video mereka itu thumbnailnya menarik dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari luas dari pemain-pemain SEO YouTube. Tapi secara umum mindset pertama adalah siapa yang paling relevan secara umum adalah pemenangnya. Itu yang pertama. Maka teman-teman bisa lihat di sini. Ya, yang relevan tuh cuman saya tuh. Yang lain itu ya walaupun relevan cuma sedikit gitu kan. Nah, Google akan memanggil siapa yang judulnya mengandung kata kunci target, siapa yang deskripsinya mengandung kata kunci target, siapa yang tagnya mengandung kata kunci target. Kenapa? Itulah yang relevan. Ya, itulah yang relevan. Maka teman-teman besok kalau misalnya mau jualan apa saja atau mau tentang apa saja, cari kata kunci sampai mentok yang panjang, kemudian ambil itu sebagai judul teman-teman sekalian, ambil itu sebagai deskripsi teman-teman sekalian, ambil itu sebagai tag teman-teman sekalian. Itulah relevan. Tapi ingat, itu yang pertama secara umum dulu. Oke. Nah, kita cek yang kedua. Nah, mindset yang kedua. Gimana tuh mindset kedua, Mas Didik? Siapa yang autoritinya besar ya, sekaligus relevan atau bagian relevan, maka lebih memungkinkan untuk menang. Oke. Kita baca sekali lagi. Siapa yang autoritinya besar sekaligus relevan atau bagian relevan, sebagian saja relevan, maka lebih memungkinkan untuk menang. Maka yang kedua ini adalah gabungan dari nomor satu juga, teman-teman sekalian. Contohnya gimana, Mas Didik? Perhatikan. Maka teman-teman ketika pengen menargetkan kata kunci tertentu, lihatnya gimana, pesaing kita siapa, autoritinya gede atau enggak, raksasa atau enggak. Kalau misalnya kecil, bolehlah kita bertarung di sana. Kalau gede, ya jangan gitu loh. Tahu diri dulu gitu. Contohnya gimana, Mas Edi? Contohnya misalnya cara menambah follower Instagram gitu kan. Nah, Mas Didi kan pernah bilang nih gitu kan, murid-murid saya sering banget mengatakan seperti itu. Kalau munculnya banyak, ini kan berarti kata kuncinya ini otomatis berat. Iya, pasti itu saya bilang. Terus gimana? Cari sampai kata kuncinya mentok misalnya. Ya, misalnya gratis spasi mesti banyak, berarti mesti berat. Iya. Terus gimana? Tambah lagi dan aman spasi mesti banyak, ambil lagi. Permanen masih banyak 2021, masih banyak tanpa akun tumbal tuh. Sampai sepanjang ini pun masih digunakan oleh orang lain gitu loh. Maka teman-teman yang mengatakan, Mas Didik untuk apa kata kunci yang panjang? Saya bilang ini buktinya kata kuncinya panjang. Dan ada yang mencari begitu loh. Ya. Loh kok tahu Mas Didik ada yang mencari? Kalau muncul suggest, ya berarti ada yang mencari udah. Itu aja mindsetnya. Maka kalau kita klik gitu kan, teman-teman akan lihat di sini. Ya, nih. Saingan-saingan kita berapa tuh? Pertama kita lihat autoritinya gede atau enggak, lihat situ. 7.000 views, 200.000, 53.000, 500.000, 500.000, 21.000. Oke? Artinya apa? Artinya ini ya berat-berat gitu loh persaingan kita gitu. Sehingga kalau teman-teman mau lihat di situ ya misalnya secara umum ya, mungkin untuk relevannya enggak, tapi ingat di situ kena mereka nambah followernya dapat, Instagramnya dapat, gratisnya dapat, permanennya dapat, tanpa akun tumbalnya dapat. Artinya sebagian relevannya kena. Kalau sebagian relevannya kena, kemudian apa? Kemudian authority mereka tinggi. Kita lihat di sini, Hairul aja di sini. Berapa follower mereka? Berapa subscriber mereka?
Ya, kita lihat. Nah, di sini pasti bertambah lagi. Subscriber berapa? 60.000. Besar lumayan. Gitu kan? Oke, kita lihat yang lain tuh. Ya, Profesor IG kita lihat di sini. Ya, Profesor IG berapa? Ya, 5.000, lumayan ya. Oke. Nah, sehingga teman-teman kalau pengen nembak kata kunci ini ya boleh lah ya. Tapi kalau misalnya kita pengen nembak kata kunci yang lebih pendek sedikit, walaupun itu lumayan panjang, cara menambah follower Instagram gratis misalnya kita lihat di sini. Ya. Cara menambah follower Instagram gratis ya. Kita cek di sini. Ya, Ctrl F. Nah, ini kan sudah mulai banyak tuh ya, yang kuning-kuning tuh. Artinya apa? Artinya mereka juga relevan. Nah, kalau mereka relevan, teman-teman bisa lihat di sini. Authority mereka gede atau enggak? Cek dulu view-nya, cek dulu like-nya, cek dulu share-nya kan kita nggak bisa lihat. Komennya, cek dulu apa lagi? Followernya atau subscribernya. Kalau mereka gede berarti authority mereka secara umum gede. Kalau authority mereka secara umum gede, ya teman-teman lihat di sini mindset kedua, siapa yang authority-nya besar sekaligus relevan atau bagian dari relevan, maka lebih memungkinkan untuk menang secara SEO YouTube 2021. Sehingga apa? Sehingga kita tahu diri dulu. Kalau pemainnya banyak, rame, kemudian mereka gede-gede semua, jangan ikut. Gitu loh. Ya. Terus gimana? Cari yang kira-kira pemainnya belum banyak. Ya, kemudian ya tidak ada yang relevan, maka kita boleh main di sana gitu loh. Ya, maka kita boleh main di sana. Fokus di sana dulu sehingga membantu channel teman-teman sekalian untuk hidup dulu. Untuk YouTube kenal dulu dengan channel teman-teman sekalian. YouTube udah kenal dengan channel teman-teman sekalian, kemudian direkomendasikan kepada yang lain. Ya. Artinya apa? Artinya view kita ikut bertambah, subscriber kita ikut bertambah dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, saya rasa dua ini siap-siap teman-teman masukkan dalam pikiran teman-teman sekalian. Siapa yang paling relevan? Secara umum dialah pemenang SEO YouTube 2021. Siapa yang authority-nya besar sekaligus relevan atau bagian relevan, maka lebih mungkin untuk menang di SEO 2021. Siap-siap, silakan teman-teman buat konten setiap hari. Komitmen kembali setelah lebaran ini, siap digas kembali ya, agar teman-teman channelnya terus bertumbuh dan terus berkembang untuk mendapatkan terutama THR dari AdSense YouTube teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.